Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi ya untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Nah, ini tuh jam 8-an lewat dikit ya teman-teman. Jadi di sini aku buru-buru aja mau berberes rumah di setiap pagi seperti hari-hari biasanya. Dan ini tuh juga otomatis kalau udah jam segini Ralin itu udah berangkat sekolah dan juga Pak suami udah berangkat kerja. Dan seperti pagi-pagi biasa juga kalau udah rumah ini dalam keadaan kosong, sisa aku sendiri gitu ya di dalam rumah. Jadi ya udah tinggal waktunya aku itu berberes dan bebersih seperti ini di setiap paginya. Dan ini yang pertama aku beresin, ini bagian kamar dulu ya teman-teman. Jadi seperti biasa juga, ini tuh kayak perselimutan dilipat, terus juga untuk spraynya dirapiin, dikebas-kebas menggunakan sapu lidi. Terus udah selesai rapi untuk si spraynya, terus lanjut disusun kembali untuk si bantal gulingnya. Jadi untuk nyusunnya itu kurang lebih gitu aja sih kalau aku di setiap harinya untuk perbantalan dan guling. Dan lanjut ini kita sapu aja untuk lantai kamarnya, dan ini juga aku terusin nyapunya sampai nuju keluar aja gitu ya, karena kan memang untuk bagian luar ini, bagian TV juga belum ada disapu, jadi ya udah langsung aja diterusin sampai ke bagian TV ini. Oh ya, apa kabar nih buat teman-teman semua? Semoga selalu kita itu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Dan yang pastinya tuh semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini sebelum aku mau nyapu ya teman-teman di bagian TV, ini tuh aku sambil juga sama ngeberesin sedikit, ada beberapa mainan Ralin yang berantakan. Terus lanjut aja di sapu-sapu. Oh ya, untuk kali ini aku tuh juga nggak ngepel lantai karena baru 2 hari yang lalu ini tuh pelnya maksudnya lantainya baru aku pel gitu kan. Jadi makanya untuk hari ini nggak aku pel lagi karena masih baru beberapa hari. Soalnya juga kalau menurut aku ya teman-teman, yang aku rasakan gitu, untuk di rumah aku ini jarang banget yang kayak kotor bercak-bercak yang nempel di bagian lantai. Jadi kalau untuk ngepel itu nggak perlu tiap hari ataupun juga 3 atau 2 hari sekali, itu tuh nggak perlu dipel gitu ya. Palingan ya aku tuh ngepelnya paling seminggu atau bahkan lebih baru aku pel. Kalau ngerasa bagian lantai itu udah nggak enak aja gitu kan, barulah aku pel untuk si lantainya ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini udah selesai, udah beres juga untuk di bagian kamar dan juga di bagian TV, dan tadi juga nyapunya langsung diterusin sampai ke teras kan yang pastinya. Terus ini lanjut lagi untuk berberes di bagian dapur. Karena untuk di bagian dapur ini lumayan berantakan ya teman-teman. Jadi ya udah di sini tuh apa aja barang-barang yang perlu kita singkirin, perlu dicuci, ini ya udah langsung disingkirin aja gitu. Oh ya, ini mohon maaf ya teman-teman, untuk pencahayaan di bagian dapur ini tuh agak sedikit terganggu gitu ya pencahayaannya, karena ini tuh ada cahaya matahari yang masuk dari jendela. Terus itu kayak pantulan cahayanya itu ngaruh banget gitu ya ke kamera. Alhasil makanya untuk hasil dari videonya aku ini kayak redup terang gitu ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi juga. Nah, ini udah selesai berberesnya. Jadi langsung aja tadi untuk lantainya juga disapu. Dan itu tadi ada telur ya teman-teman. Itu tuh aku belinya di kemarin sore. Itu tuh belum aku cuci tapi udah dimasak gitu ya. Ada beberapa telur gitu yang udah dimasak. Nah, ini tuh rencananya mau aku cuci, tapi sebelumnya ini aku mau nyuci piring dulu gitu kan. Nanti baru aku nyuci si telurnya. Tapi ini tuh sebelum nyuciin piring, aku mau ngosongin dulu untuk peniisan piring. Ini tuh kan piring-piring yang udah aku cuci dari kemarin sore sampai malam gitu ya, dan belum ada disusunin kembali ke rak piring. Jadi ya udah ini tuh aku kosongin dulu untuk peniisan piringnya, dan barulah ini aku lanjut untuk nyuci perpiringan. Ini tuh juga sebenarnya sih perpiringan kotor ini sisa-sisa dari yang kotor-kotor dari malam gitu ya teman-teman, kayak gelas-gelas yang dari malam itu. Terus juga kayak peralatan bekas buatin bekal Pak suami gitu kan di pagi hari, belum sempat dicuciin. Dan baru inilah mau dicuciin semua. Makanya juga ini tuh nggak yang banyak-banyak banget gitu ya. Jadi ada beberapa aja. Tapi nggak apa-apa, ini tuh walaupun sedikit langsung aja gercep dicuciin. Karena ya itu yang pernah aku bilang ya teman-teman, aku tuh
kayak agak trauma gitu ya sama air di tempat aku. Kalau misalnya aku tuh numpuk-numpuk cucian piring walaupun sedikit, karena suka tiba-tiba nggak ngalir gitu kan. Jadi makanya kalau di setiap ada cucian piring mau sedikit atau banyak, kalau pas lagi airnya itu masih ngalir seperti ini tuh langsung aja aku gercep dicuciin gitu ya. Dan ini alhamdulillah udah selesai ya teman-teman untuk cucian piringnya aku. Dan itu juga jangan pada salvok ya teman-teman, sama panci dan juga perwajanan yang menggantung rapi atau enggak sih, enggak tahu ya, kalau menurut aku lumayan rapi sih ya teman-teman, daripada aku ngelentakin di bawah ya kan, karena aku tuh nggak punya lemari penyimpanan untuk perpancian dan juga perwajanan. Jadi ya udah, untuk dinding di bagian tempat cucian piring itu aku manfaatin aja untuk nyantolin para perwajanan dan juga perpanciannya aku yang ada ini. Karena juga mau ditaruh di bagian meja atau di mana kan ya itu tadi nggak punya belum ya teman-teman untuk lemari penyimpanannya. Jadi ya udah nggak masalah, aku cantolin aja dulu di bagian dinding-dinding tadi. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini barulah aku itu untuk nyuciin per telur ayamannya ini. Nah, buat teman-teman itu ada yang samaan gak sih sama aku? Kalau misalnya lagi beli telur ayam yang rada banyak gini, sepiring ataupun setengah piring, itu tuh mesti banget dicuci dulu ya teman-teman, sebelum disimpan ke wadah penyimpanan ataupun dimasukin ke dalam kulkas gitu kan. Kalau aku itu mesti banget ya teman-teman, kalau misalnya beli telur ayam yang rada banyak kan gini, nggak beli ngecer gitu ya. Biasanya kan kadang itu kalau pas lagi kehabisan telur itu kan suka beli ngecer gitu kan di warung, 10.000 dapatnya 4 gitu kan. Nah itu tuh jarang banget buat aku cuci gitu ya untuk telurnya. Paling pas di saat mau masak aja baru nanti aku cuci untuk si telurnya gitu kan. Tapi beda hal kalau misalnya lagi nyetok telur banyak seperti ini tuh mesti banget sebelum disimpan ke penyimpanan ataupun dimasukin ke dalam kulkas, itu tuh pasti aku cuci seperti ini ya teman-teman. Karena ya itu tahu sendiri ya kan, telur ayam itu suka ada masih kotoran yang nempel gitu. Jadi rada-rada apa ya, geli aja gitu ya menurut aku teman-teman kalau misalnya dibiarin gitu kan untuk si kotorannya itu berada di kulit telurnya. Nah, ini udah selesai nyuciin telurnya. Jadi di sini untuk telurnya sebagian aku mau simpan di suhu ruangan di tempat telur seperti ini, tapi sebelumnya ini tuh aku lap dulu menggunakan tisu ya, karena kalau dalam keadaan basah ditaruh di tempat telur seperti ini yang tertutup, nanti dia itu kayak jamuran gitu loh teman-teman, karena aku udah pernah ngalamin. Jadi makanya kalau disimpan ke dalam suhu ruangan yang di tempat telur tertutup itu mesti banget dilap kering dulu untuk si telurnya, supaya menghindari ada jamur yang muncul gitu di area kulit telurnya. Tapi kalau misalnya langsung dimasukin ke dalam kulkas si telurnya dalam keadaan basah itu nggak masalah ya teman-teman, karena kan di dalam kulkas juga suhunya itu kan dingin dan juga pastinya jadi lembab gitu kan untuk si telurnya. Jadi nggak masalah gitu ya, aman aja kalau misalnya nggak dilap dulu. Tapi kalau di tempat yang tertutup seperti ini mesti banget harus dilap dulu baru dimasukin ke dalam wadah telurnya. Nah ini sebagian karena nggak muat jadi aku masukin aja ke dalam kulkas ya teman-teman untuk sisa telurnya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga juga sedikit banyaknya video sederhana kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Sampai berjumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye!